Ketika semua orang berhasrat untuk mendapatkan pil naga mistik Yin Yang, Xiaoyan memilih pergi meninggalkan tempat pelelangan. Hal itu disebabkan Xiaoyan tidak memiliki banyak uang untuk bersaing melawan para sultan kota Black. Namun pada akhirnya ketua King berasal dari ular surgawi lah yang mendapatkannya. Cerita bukan sampai di situ saja coy. Tetua King yang kala itu memiliki benda sakral malah dijegal oleh sekti darah. Di mana adegan keberingasan yang telah dilancarkan oleh kelompok sekti darah tersebut telah disaksikan langsung oleh Xiaoyan. Nah, jadi bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Yuk, mari kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Fan Ling tahu alasan kenapa si pria berjubah ini mengikutinya. Ya, hal itu dikarenakan sobekan peta kuno yang didapatkan oleh Fan Ling saat di pelelangan sebelumnya. Lantas, Fan Ling pun bertanya, apa sih khasiatnya sobekan kertas ini? Sehingga Xiaoyan berani mengiringi langkah mereka hingga sampai di sini. Hal itu sama saja cari mati. Dengan dingin Xiaoyan menjawab bahwa dirinya tidak bisa mengatakan rahasia yang tersimpan di sobekan peta tersebut. Fan Ling pun juga menduga, mana mungkin ya kan, seseorang akan mengungkapkan suatu hal penting terhadap lawannya. Seperti halnya Xiaoyan, dirinya tak akan membocorkan rahasia yang terkandung di dalam peta tersebut. Karena ini mau Xiaoyan, alhasil Fan Ling langsung memberikan aba-aba kepada bawahannya untuk menyerang pria berjubah hitam ini. Sehingga terjadilah. Melihat cara Xiaoyan bertarung, Fan Ling tahu bahwa Xiaoyan sudah berada di tingkatan Du Grandmaster bintang 4. Tindakan Xiaoyan ini dianggap telah berani menantangnya coy. Sebab Fan Ling kekuatannya setingkat lebih tinggi daripada Xiaoyan, yakni di Du Spirit. Sontak saja rasa keinginan Fan Ling untuk menghabisi pria berjubah hitam ini meronta-ronta di dalam benaknya. Alhasil pertikaian pun sempat terjadi. Meskipun Xiaoyan masih di bawahnya, namun ia mampu mengimbangi pertarungan ini coy. Bahkan hal yang memalukan lagi ya, Xiaoyan sempat berucap, segini doang kekuatan Du Spirit. Hai, dimana Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan Fan Ling sangatlah lemah. Meski berada di Du Spirit, namun masih terasa kosong. Mendengar itu tentunya Fan Ling sangat-sangat tersinggung. Terlebih lagi Fan Ling juga akan mempertahankan sobekan peta ini dari tangannya. Sehingga Fan Ling mengeluarkan jurus jitunya, yakni jurus tapak transformasi tolang darah, di mana kekuatan tersebut berasal dari sang ayahnya yang diturunkan langsung terhadap putranya, yakni dari Fan Lao ke Fan Ling. Yao Lao pun mengingatkan kepada Xiaoyan, sebab dengan kekuatan Xiaoyan saat ini rasanya mustahil untuk mengimbangi apalagi mengalahkan Fan Ling. Tapi lihatlah, Xiaoyan mengeluarkan teknik rahasianya, yakni teknik teratai api, di mana secara statistik darah akan kalah jika melawan api. Darah kali api sama dengan beku, anjay. Yuk, sekali lagi, mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah aku pahlawanmu. Fan Ling sempat oleng. Dirinya melihat kehebatan Xiaoyan yang kala itu menggunakan teknik api surgawi. Fan Ling sungguhlah tidak percaya, mana mungkin ia akan menang ya kan? Sebab darah tidak memiliki peluang untuk menang jika melawan api. Jubir sempat meminta kepada tuannya untuk lari saja. Namun Fan Ling yang memiliki sifat keras kepala tetap bersikukuh untuk menahan selagi menunggu kedatangan Fan Lao ayahnya.
di mana Fan Lao kala itu dengan entengnya mengalahkan tetua King. Sayangnya cuplikan video pertarungan mereka tidak diperlihatkan coy. Yang ada hanya Fan Lao dengan kesombongannya, kala mengalahkan tetua King dengan mudah. Lalu Fan Lao melanjutkan perjalanannya untuk mengejar kelompok sekti darah lainnya. Dengan santai, Xiaoyan menghampiri ke arah kutu-kutu kelompok sekti darah ini, di mana mata berwarna biru menandakan puncak amarahnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Yao Lao sempat khawatir, sebab Xiaoyan melakukan hal ini dengan teramat santuy. Ya, takutnya duluan Fan Lao datang ke sini, sehingga Xiaoyan disuruhnya untuk sesegera menghabisi mereka semua. Alhasil, satu persatu Xiaoyan mampu mengalahkan mereka. Sementara di atas langit menuju ke TKP, Fan Lao secepat kilat menggunakan sayap teknik khas Do Emperor. Kembali ke pertarungan, kini hanya tinggal Fan Ling seorang diri. Sementara tenaga Xiaoyan mulai menipis, Yao Lao mengingatkan kepadanya untuk tidak memberikan Fan Ling kesempatan untuk kabur. Dengan itu juga, seketika Fan Ling tewas, dikarenakan serangan dari ular kecilnya tersebut. Alhasil Xiaoyan berhasil mendapatkan sobekan juga pil naga mistik Yin Yang. Di sini Xiaoyan juga menyadari meski kekuatan barusan sangatlah luar biasa, namun memiliki sisi negatif coy. yakni sangat banyak menguras tenaga. Andai saja musuhnya itu Do Emperor seperti Fan Lao, kemungkinan besar Xiaoyan akan kalah karena kehabisan tenaga. Nah, setelahnya Xiaoyan diingatkan kembali oleh Yao Lao bahwa Yao Lao mulai mencium nafas Fan Lao, sehingga dengan sekejap Xiaoyan pun menghilang dari sini. Tak lama kemudian Fan Lao pun sudah berada di tempat kejadian, di mana ia melihat kelompoknya mati berserakan ke sana kemari. Hal mengejutkan lagi, Fan Lao melihat putranya tergeletak tak bernyawa. Setelahnya Fan Lao menggunakan darah Fan Ling untuk mencek informasi siapa sih pelakunya. Dapat. Ternyata pria berjubah hitam. Dengan itu juga Fan Lao mengucap sumpah, bagaimanapun pria berjubah hitam kelak akan menerima 10 kali kesakitan dari yang diterima oleh putranya. Kemudian Xiaoyan dan Yao Lao sudah jauh meninggalkan tempat sebelumnya. Di sini Yao Lao sangat yakin bahwa Fan Lao tidak dapat mengejar mereka lagi. Hal itu dikarenakan Yao Lao yang khasap akan sesuatu. Yao Lao tidak merasakan sedikit pun nafas Fan Lao coy. Karena hari mulai malam, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di sebuah goa, di mana Xiaoyan sudah dapat 3 sobekan peta kono coy. Sepertinya hanya tinggal satu lagi. Maka peta yang bernama Purified Demonic Lotus Flame ini akan sempurna. Selama 3 tahun berpetualang, rasanya tidak sia-sia setelah dapat mengumpulkan satu persatu sobekan peta ini. Kemudian Xiaoyan akan mencari tahu apa sih kehebatan benda yang didapatinya ini, yakni pil naga mistik Yin Yang. Menakjubkan. Setelah dibuka, terpancarlah cahaya keemasan. Dengan itu juga Yao Lao mengingatkan kepada Xiaoyan untuk sesegera mengkonsumsi alias menggunakan pil tersebut. Sebab jika dibiarkan terlalu lama, takutnya akan mengundang datangnya para musuh lainnya. Setelah Xiaoyan mengkonsumsi pil ini, sepertinya tidak ada efek apa-apa. Lantas pikiran Xiaoyan pun sempat traveling. Apakah pil ini palsu? Kan sudah dijelaskan oleh si pembawa acara pelelangan. Meski pil tingkat 7, namun pil ini hanya bisa digunakan saat dalam posisi bertahan setelah menerobos. Artinya kelak Xiaoyan saat melakukan pertarungan besar lalu terluka parah. Jika beruntung maka Xiaoyan akan mendapatkan sebuah keuntungan, yakni bisa secepat kilat naik level coy. Ya, di sini Yao Lao pun sempat terucap nama Tuan Feng, si kaisar obat. Sepertinya Yao Lao sangat dekat dengan orang tersebut, sehingga Xiaoyan pun bertanya tentang kedekatan mereka berdua. Ya, seperti ucapan Yao Lao sebelumnya, Yao Lao hanya bisa memberitahu Xiaoyan sedikit demi sedikit jika ada kesempatan. Alias, tidak sekaligus semuanya coy. Karena jika sekaligus sepertinya sesuatu hal yang tidak bagus untuk kedepannya ya kan. Xiaoyan semakin penasaran tentang pil naga mistik yang ini coy. Ya, Yao Lao pun akhirnya mengatakan bahwa pil tersebut mengandung zat dari binatang iblis, dimana untuk memurnikannya membutuhkan inti dari binatang iblis tingkat 6.
Dengan itu juga Xiaoyan pun mencoba untuk mencari tahu seberapa besar sih efek pil naga mistik yin yang ini. Dan satu, Xiaoyan berniat untuk mewarisi pil ini di dalam tubuhnya. Setelah cukup lama, akhirnya Xiaoyan berhasil. Lagi-lagi keberuntungan menghinggapi Xiaoyan, coy. Tapi, nah ada tapinya. Meski Xiaoyan berhasil, Yao Lao masih belum yakin sepenuhnya. Kelak Xiaoyan akan dapat memurnikan pil tersebut secara sempurna. Sebab salah satu syarat terberatnya ialah Xiaoyan harus bisa mengeluarkan gelombang suara yang dimana hal itu sangat membahayakan tenggorokan Xiaoyan. Keterampilan tersebut sangatlah langka. Mudah diucapkan namun sulit dikerjakan. Sekiranya seperti itulah coy. Sepertinya Yao Lao selalu tahu apa yang tidak diketahui oleh muridnya ini, yakni Xiaoyan. Tentunya rasa keinginan tahu Xiaoyan semakin menjadi-jadi. Kok guru bisa tahu sih alias tidak familiar dengan pil naga mistik ini yang ini? Akhirnya Yao Lao pun sedikit menceritakan tentang pil tersebut. Di benua Duji, orang yang dapat memurnikan pil tersebut hanya ada 2 orang saja. Yang pertama adalah Yao Lao sendiri, dan yang kedua adalah muridnya dari Yao Lao. Sebelum Xiaoyan, rupanya dulu Yao Lao juga memiliki seorang murid yang ia anggap sempurna. Bahkan muridnya tersebut kehebatannya juga tak kalah dengan Yao Lao coy. Namun seiringnya waktu berjalan, muridnya itu malah mengkhianati Yao Lao. Sehingga Yao Lao menjadi dirinya sendiri seperti yang ada di hadapan Xiaoyan saat ini. Pada akhirnya, Yao Lao telah menemukan satu murid lagi yang kekuatannya tak kalah hebatnya dengan muridnya terdahulu. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Dengan itu juga, jika terus dibiarkan seperti ini, maka murid terdahulu Yao Lao akan semena-mena berkehendak. Sepertinya coy, murid Yao Lao sebelumnya itu sedang berada di kota Black ini. Jangan-jangan muridnya itu ialah Feng Xian, orang terkuat ketiga di kota Black Mark. Entahlah, sampai sini masih belum dijelaskan. Dengan begitu, Xiaoyan bersumpah bagaimanapun ia pasti akan melebihi apa yang dimiliki oleh murid terdahulu Yao Lao tersebut. Begitupun dengan Yao Lao, ia pun juga sangat yakin akan hasrat yang dimiliki oleh muridnya ini. Nah, setelah cukup lama, kini saatnya Xiaoyan untuk melanjutkan petualangannya, yakni ke kota Jianan. Saat di perjalanan sekitar 100 mil akan sampai ke kota Jianan coy. Yao Lao mengingatkan kepada Xiaoyan segera turun untuk mendarat dulu. Sebab jika terlalu lama mengudara, takutnya akan diserang oleh orang-orang asing. Dimana kala itu Xiaoyan mendarat di kota Fengzhen coy. Di sini ada juga pohon kematian. Pohon tersebut simbol menakutkan di kota ini. Dimana di kota Fengzhen ini memiliki aturan yang unik. Setiap orang luar yang ingin masuk harus mengkonsumsi pil yang dibuat oleh pengadilan kota ini. Siapa yang mengkonsumsi maka aura pembunuhnya akan keluar. Selain itu juga akan memancarkan cahaya merah sehingga petinggi kota ini dapat mengenali. Xiaoyan meminta dengan hormat agar dirinya diizinkan untuk tidak meminum pil tersebut. Sehingga membuat orang di sini pun menanyakan, apakah Xiaoyan dari orang akademi? Ya, namanya Xiaoyan umur 18 tahun dan gurunya bernama Rolin. Sontak, ia pun terkejut karena ia ingat bahwa pemuda ini berasal dari Kekaisaran Jiama yang sempat mengambil cuti 2 tahun lamanya. Di mana identitas Xiaoyan sudah dikonfirmasi oleh pihak kota Fengzhen. Dan kebetulan besok ada ujian kompetisi, di mana nama Xiaoyan ternyata sudah didaftarkan oleh guru Rolling. Alhasil, Xiaoyan menaiki kereta terbang menuju ke tempat ujian. Siang harinya, Sun Er melaksanakan ujian dengan pede, di mana lawannya dengan mudah ia kalahkan. Nah, setelahnya si pembawa acara mengumumkan pertandingan selanjutnya, yakni Shebeng kelas 3 dan Xiaoyan kelas 2. Di mana Sun Er terkejut mendengar nama Xiaoyan. Dalam benaknya, apakah Xiaoyan akan datang? Entahlah. Sementara Baisan sedikit meremehkan nama Xiaoyan. Seperti apa sih dia itu?
kok bisa-bisanya membuat Sun Er selalu memperhatikan yang namanya Xiaoyan. Nah, dikala suasana semakin genting, di mana Xiaoyan tak muncul juga. Dengan aura berbeda, datanglah Xiaoyan sehingga mengejutkan semua yang ada di sini.